Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Kita berharap dan memohon kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsah min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ketiga daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Artinya keinginan-keinginan yang cepat, himmah-himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keinginan kita, kuat dan kencangnya itu keinginan kita, kada akan bisa merubik atau menembus pagar-pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah, artinya kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita ada mempunyai cita-cita, ada mempunyai keinginan. Keinginan kita itu ada lemah, ada kuat. Kalaunya lemah keinginan kita, habis hanya sampai keinginan itu. Kada tapi hendak juga. Hendak aja cuma kada tapi hendak. Nah, itu ngarannya keinginannya lemah. Nah, keinginan yang kuat disebut dengan quwwatul azimah. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Satu, al-kasbu, usaha. Nah, kita kepingin benar, hendak benar lawan sesuatu, hendak benar kita jadi orang sugih, hendak benar jadi orang alim, hendak benar jadi orang saleh. Lalu dari keinginan kehendak yang kuat itu timbullah usaha. Nah, timbul usaha. Bagi yang hendak sugih lalu inya bahimat, usaha mencari rezeki. Bagi nang keinginan kuat hendak jadi orang alim, berusaha berhimat mengaji ke situ kamari, memperbanyak ilmu. Bagi orang yang punya keinginan kuat hendak jadi orang salih, macam-macam amalan diamalkannya. Quran, tahajud, salawat, macam-macam supaya jadi orang salih. Nah, itu ngarannya adalah usaha yang timbul dari keinginan yang kuat. Yang kedua, keinginan yang kuat di dalam diri kita itu bisa menimbulkan juga doa. Nah, doa. Ini keinginan ini luar biasa di dalam hati, menggebu-gebu. Akhirnya berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak jadi kainina, hamba hendak jadi orang ini nah, hamba hendak jadi itu nah. Kenapa maka berdoa itu inya? Karena kada tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Kada tahan lagi menyandang sampai meminta lawan Allah. Lalunya berdoa. Nah, yang ketiga, dari keinginan yang kuat itu timbul sesuatu yang disebut ngarannya tawajjuh. Nah, tawajjuh. Tawajjuh ini apabila dari orang salih ngarannya karamat, bila dari orang fasik ngarannya istidraj. Orang bahari batu, nah, ini batu. Cuma karena keinginan yang kuat di dalam hatinya, batu itu ditawajjuhkannya menjadi emas. Jadi emas batu itu, jadi emas.
duit, daun. Daun itu diambilnya. Keinginannya yang kuat dalam hati supaya daun ini jadi duit, lalu tawajuhnya luar biasa kepada itu, daun dibuka jadi duit. Nah, amun ini orang salih ngarannya karamat orang wali ini. Amun itu orang-orang fasik ngarannya istidraj lanjuran. Orang dahulu mengambil handayang, nah, handayang beteng ponyur, lalu ditawajuhnya jadi buhaya. Jadi buhaya. Kenapa bisa jadi buhaya? Maka handayang nyur. Karena ini orang punya keinginan kuat di dalam hatinya supaya jadi buhaya, lalu timbul tawajuh yang kuat, nah jadi buhaya. Nah jadi 3 macam itu usaha tadi, doa atau tawajuh itu berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati kita. Nah kekuatan cita-cita di dalam hati kita yang menimbulkan usaha atau menimbulkan doa atau menimbulkan tawajuh tadi, la yahsulu kullun minha idza aradal aqdar, semuanya itu kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Bila mana berlawanan dengan takdir Allah. Cita-citanya kuat, hendak jadi orang sugih, lalu ini berusaha, macam-macam buka usaha. Kalau takdirnya orang ini jadi miskin, usahanya selalu gagal. Kayak apa aja kuatnya keinginan kita, kayak apa aja usaha kita itu banyaknya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau sudah kita ditakdirkan jadi orang miskin, kada kawa. Usaha apa aja dijalankan, kada mau cocok, kada mau berhasil. Siang, malam buka usaha, macam-macam cabang usaha. Nya kehendakan jadi orang sugih, kada kawa. Kalau kada didukung, diperintah, disesuaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu maksud tadi, sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar.